Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Topik kita kali ini beribadat yang berkemajuan atau secara berkemajuan. Ini sekedar istilah saja ya. Paling tidak pesannya seperti di dalam memperlakukan bulan Ramadan, seharusnya kita beribadat secara mendaki. Semakin ke ujung, semakin meningkat gitu. Karena kita akan berpisah dengan bulan penuh berkah ini. Nah, beribadat berkemajuan, beragama secara berkemajuan, ini juga salah satu esensi Islam, ajaran Islam. Agar kehidupan kita ini semakin maju. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari akan datang harus lebih baik dari hari ini. Iya, beda maksudnya kalau dari ibadah berkemajuan, apakah berkaitan dengan kemajuan dunia atau apa yang tadi Bede sempat kasih penjelasan? Ya, sebenarnya Islam tidak memenggal dunia dan akhirat. Selalu dunia sendiri, akhirat sendiri. Dunia dan akhirat itu dua fase waktu yang bersambung. Seperti dalam doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bersambung. Maka dunia dan akhirat, cita-cita kehidupan bersama menurut ulama pada masa lampau itu mencapai sa'adatud darain, kebahagiaan di dua dunia. Dar, mufradnya, singularnya, daron, dua dunia. Karena sa'adatud darain. Apa itu daroni? Darain, ya dunia dan akhirat. Jadi indikator dari hasil ibadat kita adalah kemajuan kehidupan, ya tidak hanya di dunia, juga di akhirat. Dan sejatinya yang paling asasi itu di akhirat. Itulah tujuan akhir, karena itulah fase pertanggungjawaban kepada Sang Pencipta. Sebelum lahir ditanya, alastu bi rabbikum? Jawab, iya. Qalu bala syahidna, iya. Saya memberikan kesaksian, Engkaulah ya Allah Tuhan kami. Ini dipertanggungjawabkan. Apa yang kita wujudkan, realisasikan dalam kontrak kehidupan yang terbatas selama berada di dunia. Saya ada penasaran Bang Din. Sebenarnya kegiatan ibadah, kemudian mencari pahala dunia akhirat itu perimbangannya itu hanya bisa dirasakan oleh yang beribadah, atau orang lain bisa meraba sejauh mana ini sebagai keseimbangan oleh atau kedua belah pihak. Kita sendiri yang merasakan, yang bisa menilai. Maka seyogianya kita mampu membuat evaluasi. Itulah muhasabah. Berapa yang telah saya perbuat untuk diri, keluarga, dan hasilnya untuk orang lain yang melihat. Karena hasil dari ibadat itu adalah pada perilaku. Tapi jangan penilaiannya yang bersifat simbolik. Wah, dia alim ya, pakai peci. Wah, dia orang alim, pakai baju koko. Bukan itu, perilaku berakhlak. Karena inilah misi kenabian. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan ibadat ini bukan tujuan terakhir. Memang ayat, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadat. Nah, Al-Quran itu berbunyi illa kecuali liya'budun, kata kerja. Maka terjemahnya kecuali mereka semua jin dan manusia terlibat dalam proses tiada hentinya untuk
beribadat Jadi kepada. ada indikatornya. Ada indikator pada perilaku. Amal soleh itu. Amal soleh, maka iman dan amal soleh. Amal soleh itu sudah pernah kita bahas, mengandung dimensi as-sulhu, benar. Benar menurut syariat. Adalah perbuatan-perbuatan yang oleh Allah sendiri nyatakan sebagai kebenaran. Tetapi yang kedua dimensinya yang menampilkan maslahat. Soleh dengan maslahat. Maka jika amal perbuatan kita itu bermaslahat, itu indikator bahwa ibadat seseorang itu berhasil, berdaya guna, atau berhasil guna. BD, saya pernah mendengar dan juga membaca, katanya sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya. Nah, dihubungkan dengan ibadat dan berkemajuan ini, apakah memang Allah itu memang lebih suka kepada manusia yang memang melakukan ibadah itu yang bisa dinikmati oleh semua orang? Artinya bukan untuk dirinya sendiri, begitu BD? Ya, pertama itu hadis ya. Ya, hadis ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Kalau tidak salah beberapa politisi selama kampanye ini modalnya deh. Saya ingin berbuat karena saya ingin mengamalkan hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, jadi manfaat dan maslahat itu berhimpit. Kita harus menebarkan amal soleh, amal yang bermanfaat bagi bawa maslahat pada orang lain, yang juga bermanfaat, baik maslahat maupun manfaat. Keduanya bahasa Arab asalnya, yaitu membawa efek kebaikan kepada orang lain. Kebaikan-kebaikan itu dirasakan oleh orang lain. Nah, maka yang kedua, oleh karena itu, Islam ini sangat menganjurkan bagi kita untuk meraih yang disebut kesalehan sosial, kesalehan kolektif, kebaikan bersama, bukan untuk diri sendiri. Jadi bukan egoisme beragama. Banyak egoisme beragama itu. Dia asyik masuk, taat, tekun, beribadat ya. Tapi kemudian mengabaikan keluarganya. Karena dia hanya beribadat, tidak bekerja. Akhirnya tidak mampu menafkahi keluarga. Sekolah anak-anaknya terlantar. Ibadatnya tidak membawa dampak kemaslahatan dan kemaslahatan bagi orang lain. Atau hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tapi tidak Betul. manusia dengan hanya hablum minallah yang tidak berlanjut pada hablum minannas dan masuk dalam kategori egoisme beragama. Umpamanya ya, banyak ulama berpendapat, saya juga mendukung, kalau ada seorang muslim kaya yang untuk sekedar umroh mudah bagi dia. Tapi kemudian kalau dia pergi terus ke tanah suci, umroh dan plus lagi ya, tapi meninggalkan masyarakat sekitarnya dalam kemiskinan, itulah egoisme beragama. Apalagi haji yang hanya wajib sekali kan. Ini maunya setiap musim haji, setiap tahun dan bayar yang plus hampir 300 juta. Padahal 300 juta kalau disumbang untuk membangun masjid, tempat atau taman pesantren, pendidikan Al-Quran, pesantren, rumah sakit, luar biasa. Islam dengan doa sapu jagat, Rabbana atina, Rabbana kami, bukan aku. Maka Islam itu sangat menuntut aja kesalehan sosial. Mulai dari analisa sholat, takbiratul ihram sendiri, personal. Yang sholat pada Allah. Doa iftitah manapun versinya, aku. Allahumma ba'id baini, jauhkanlah aku. Wajjahtu wajhi, aku hadapkan wajahku aku. Al-Fatihah, sholat, ruku, sujud. Pas doa duduk antara dua sujud ya, ada Rabbi ghfirli dan seterusnya itu aku ya. Begitu tahiyat terakhir, lihat pergeserannya. Itu
nukilan atau merakamkan ya, dialog Nabi Muhammad ketika Mi'raj Isra Mi'raj. ya Mi'raj. pada Allah. Ada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Versi lain at-tahiyyatu lillahi was salawatu wat thayyibat. At-tah itu kan salawat, kehormatan, penghargaan, kulunun lah kepada Allah. Apa balasannya? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan itu bagimu ya Nabi. Begitu pula rahmat Allah dan berkahnya. Dibalas. Apa jawaban Nabi? Assalamu alaina. Bukan assalamu alayya, iya keselamatan itu bagiku. Mulai. Tapi assalamu alaina, keselamatan bagi kami. Ada yang menafsirkan kami yang sedang sholat berjamaah di masjid ini. Tidak aku, mulai bergeser. Dari orientasi aku menjadi orientasi kami. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu semua yang tidak ikut sholat pun kena. Dan tidak disebut muslim. Bagi manusia, rahmatan lil alamin. Inilah kesalehan kolektif, kesalehan sosial. Seorang muslim dituntut untuk menebar rahmat bagi manusia, bagi alam semesta, Alamin. yang bermaslahat, yang bermanfaat. Maka ibadat itu bukan tujuan terakhir. Karena ada tanggung jawab pasca ibadat. Tapi ada tantangannya. Nanti berikutnya kita bicara tantangannya itu. Kan kita tidak hidup di satu suasana yang vakum kayak gitu kan. Dari mulai capital accumulation, orang memang suka menumpuk Perlu kita harta, ketahui tantangan sampai itu. tadi dan sebagainya. Prof. Din, di dalam konteks kita berkehidupan, ini kan ada tantangan-tantangannya yang luar biasa. Capital accumulation, orang sukanya mengumpulkan kekayaan dengan segala cara. Dan itu tidak hanya cuma di Indonesia, di dalam konteks global juga demikian. Negara yang satu menjajah imperialisme, mengambil ekstraktivisme resources gitu, mengeruk semua yang namanya kekayaan alam hanya dipakai oleh segelintir manusia. Nah, di dalam konteks ini sebetulnya zaman Rasulullah dulu juga, zaman jahiliyah kan juga orang kaya-kaya juga. Tapi bagaimana kayanya Utsman bin Affan, bagaimana kayanya Abdurrahman bin Auf, tapi juga masih tahajud dan hafal seluruh bagaimana itu satu Al-Qur'an untuk tahajudnya ya. Jadi hubungan manusia dengan manusia lain, manusia dengan Tuhan itu kan seimbang. Nah, bagaimana kita hari ini menghadapi tantangan-tantangan yang kerakusan yang ada, greedy yang ada, sampai kemudian orang miskin ya, miskin-miskin sekali. Wah, ini susah dijawabnya. Kan tadi Tapi amal ibadah itu. Masa lampau pun bahkan pada zaman Rasulullah SAW ada tantangan, ya benar adanya. Tapi selain tantangan dakwah, ancaman dakwah yang dialami Rasulullah, pelemparan dengan batu, dengan kotoran, ancaman pembunuhan, tapi tantangan yang tidak kalah ya berbahayanya itu yaitu masyarakat jahiliyah itu sendiri yang masih bergumul dengan kejahiliahannya. Hebatnya Islam, semua perilaku menyimpang tadi, termasuk figur yang menumpuk harta, jadilah orang kaya ya. Dengan ajaran tauhid berubah gitu. Kekayaannya kemudian disumbangkan bagi orang banyak. Ya. Utsman bin Affan ceritanya beli sumur ya karena seorang Yahudi yang mau sumur itu menghalangi orang banyak ya. Nah, tantangan yang sama kita hadapi sekarang ya dalam bentuk-bentuk yang bahkan mungkin lebih kompleks ya. Kadangkala ada ancaman itu. Ancaman tidak langsung dengan seseorang yang punya harta yang banyak,
berbuat untuk menghalangi dakwah Islamiyah, melakukan sesuatu untuk menyebarkan Islamofobia, atau melakukan sesuatu agar ya peran jasa Islam dan jejak digital, mungkin belum ada digital Islam, terhilangkan dalam sejarah kebangsaan kita. Itu luar biasa tantangan itu ya. Ya, tapi seharusnya umat Islam tidak perlu bersedih hati. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lana in kuntum mu'minin. Jangan bersedih, jangan kehilangan kepercayaan diri. Sesungguhnya kamu semua wahai umat Islam punya kekuatan seandainya kamu beriman. Nah, syaratnya tadi Mbak Husnul sudah memberikan jawaban. Padukanlah, integrasikanlah antara hablum minallah dan hablum minannas. Ibadat kita yang langsung pada Allah, jangan berhenti pada ibadat, tapi berlanjut pada hubungan dengan sesama manusia yang tidak sekedar hablum minannas, berbuat baik, sopan, santun, ya, senyum kalau bertemu dan sebagainya. Hablum minannas itu kerjasama. Bekerjasamalah ya untuk kebaikan bersama itu. Maka ya ibadat itu harus bermuara pada akhlak. Iman, Islam, ihsan. Akidah, ibadah, akhlak. Itu formulasi ajaran Islam. Ujungnya akhlak. Maka seseorang akan kelihatan apakah ibadatnya berhasil pada akhlaknya. Ini yang disimbolkan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah bersujud Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya, naik ke Sidratul Muntaha, berada sedekat-dekat dengan Allah. Bahasa Al-Quran liqa rabbi, berjumpa. Nah, itu Isra Mi'raj. Apa kata seorang sufi? Jika aku Muhammad, aku tidak akan mau turun ke bumi. Karena berada sedekat-dekatnya dengan Allah itulah kenikmatan tak terhingga. Tapi Nabi Muhammad turun ke bumi malam itu. 3 bulan berhijrah, berjuang membangun peradaban. Artinya apa? Ibadat itu harus melambungkan kita berada sedekat dengannya. Ta'abbudi, ibadat itu aktivitas. Pelakunya abid, hamba. Allah itu ma'bud. Ta'abbudi, ibadat kegiatan. Ta'abbudi esensi. Ta'abbudi itu apa ya? Menaikkan diri ke atas. Setelah berada di atas, turun ke bawah. Ini khalik, ini makhluk. Maka makhluk kita manusia ini menurunkan nilai-nilai kebaikan Allah. Takhalluk, internalisasi kebaikan. Lahirlah akhlak. Itulah two-way traffic ya. Naik turun ibadat kita yang harus bermuara pada watak keutamaan yang menjadi kriteria dan ciri-ciri dari bangsa maju. Indonesia maju harus seperti itu. Agama berperan sentral dalam memajukan kehidupan bangsa. Dengan agama, bangsa Indonesia akan maju. Tanpa agama, bangsa Indonesia akan runtuh. Metro TV. Marhaban